Bapak Ibu, pada materi ini perlu kita sama-sama pahami apa yang disampaikan Pak Eko tadi, bahwa nanti sebagai pemimpin di sekolah kita harus bisa mengembangkan komunitas atau ekosistem di sekolah berbasis aset. Macam-macam aset itu ada 7, ya kan? Ada 7 modal, ya. Nah, apakah semua itu harus ada? Tergantung bagaimana kita memandang. Saya contohkan seperti ini. Mengapa harus modal yang ada di lingkungan kota, ya? Nanti ini kan ke sekolah, saya contohkan sebuah modal budaya dan agama di Kota Medan, bahwa Kota Medan toleransi paling tinggi. Bagaimana aset modal budaya dan agama itu bisa dikembangkan di sekolah? Itu modal bisa sekolah untuk mengembangkan bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila pada berkebinekaan global. Itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita memanfaatkan aset di lingkungan kota kita, ya kan? Nah, bagaimana kita mengambil budaya itu untuk digunakan di sekolah kita, mengembangkan ekosistem dan komunitas di sekolah kita. Tadi pada khususnya mengembangkan profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Itu satu saya contohkan. Yang kedua, modal manusia. Bapak Ibu telah mencontohkan bahwa masyarakat atau penduduk di Kota Medan itu kan banyak, ya. Nah, tinggal cara kita memandang. Jangan memandang sebagai hal yang negatif. Hal negatif itu kita beranggapan nanti bahwa itu menjadikan beban. Kita memandangnya sebagai aset. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka apa? Murid yang akan masuk sekolah nanti bisa banyak. Daya resiliensi penduduk, ya kan? Resiliensi daya saing, ketika mereka banyak, tingkat daya saing penduduk itu akan tinggi, ya kan? Sehingga apa? Mereka akan selalu meningkatkan kompetensi. Sekolah bisa memilih sumber daya manusia, ya kan, untuk tenaga yang ada di sekolah itu misalkan, ya tentu dengan seleksi akan mendapatkan SDM yang terbaik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, dengar nggak Bapak Ibu? Dengar? Ya. Kami mendengar Ibu. Oke. Nah, itu dari segi manusia. Jadi yang perlu kita ambil benang merah adalah memandang setiap segala sesuatu aset itu dengan memandang hal yang positif dulu. Contoh lagi, ketika kita memandang fisik, contohnya tadi saluran irigasi. Ketika Bapak Ibu memandang dari sisi yang kurang negatif, bahwa saluran irigasi nanti akan menimbulkan lalat, menimbulkan penyakit. Tetapi ketika kita menganggap bahwa saluran irigasi akan melancarkan pembuangan, ya kan, akan membebaskan semua saluran air, tidak akan menimbulkan banjir, maka itu bisa juga dijadikan satu modal dari modal fisik. Apa yang disampaikan Pak Eko, maka Pak Eko kita meluruskan, ketika kawasan industri Medan, jangan kita memandang dari hal yang negatif, ya, memandang dari hal positif untuk dijadikan aset. Ya, mindsetnya satu. Apakah harus memenuhi 7 modal? Ketika kita menganggap hanya modal yang ada itu 4, silakan sekolah mengembangkan komunitas atau ekosistem, memanfaatkan keempat modal. Tetapi ketika bisa memandang ada 7, itu lebih baik. Tidak harus, ya Pak Eko. Bagaimana Bapak Ibu? Kami mendengar Bu. Ya Bu, jelas Bu. Dengar. Jadi artinya, jadi intinya, jadi intinya bahwasanya masalah 7 modal tadi tidak harus gitu ya, tidak wajib terisi semua, tinggal bagaimana pandangan kita terhadap modal itu gitu ya.
Ya, sebagai kita memandang dan bagaimana kita bisa mengelolanya, Pak. Mengelolanya, ya. Ketika misalkan aset finansial tidak ada, kita menggunakan modal yang lain, tetapi kita tadi bisa untuk pengembangan ekosistem atau komunitas sekolah yang kita di sekolah kita, gitu. Tidak harus, ya. Tapi bagaimana kita bisa memandang segala aspek itu bisa dijadikan kekuatan. Itu ya, Pak. Oke. Jadi kita sudah sama persepsi ya, Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kan calon-calon pemimpin, ya kan? Pemimpin sekolah. Amin. Lanjut, ya. Pak Iko, jangan ditahan-tahan. Udah Pak Iko, udah maghrib ini. Mau maghrib. Oke, Bapak Ibu, ini udah mau setengah 6 ya. Terima kasih diskusi yang menarik, karya yang ditampilkan menarik. Tadi apa kata Pak Taufik, semuanya menarik dan semuanya 100 ya Pak Taufik. Harapannya Pak Taufik, ya. Harapan kita semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena waktunya udah banyak lewat. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari ya, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengucapkan rasa syukur, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Dilihat-lihat LMS-nya, waktu tinggal dikit, jangan dikit nanti menghapuskan yang banyak Bapak Ibu ya. Tidak bosan-bosan memotivasi, pintar-pintarlah Bapak Ibu mengatur strategi, mengatur schedule. Semoga semua kita berjalan lancar, yang penting kita tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.